selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Kita bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih diperkenankan untuk menikmati hari baru yang Ia sediakan bagi kita. Dan pada saat ini, dalam renungan pagi hari ini, kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 12 dengan judul perikop Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu mengenal Yesus sama dengan percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati hari baru dan belajar akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Mu dengan setia. Amin. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 11-12. Orang-orang Yahudi mencari Dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah Ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, Ia menyesatkan rakyat." Amin. Saudara, orang-orang Yahudi tahu dan mengenal Yesus. Namun, mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa? Ya, mereka memang tahu siapa Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Yang mereka tahu hanyalah asal-usulnya, orang Nazaret, anak tukang kayu. Dan ini adalah pengenalan yang dangkal. Dan pengenalan dangkal itu justru membuat mereka semakin sulit untuk percaya. Oleh karena itu, dalam nas yang sudah kita baca tadi, ada kelompok orang yang mengatakan Yesus menyesatkan orang. Memang ada sebagian lagi yang menyebut Yesus sebagai orang baik. Namun mengenal Yesus hanya sebatas orang baik tidaklah cukup. Saudara-saudara, sampai saat ini hidup dan ajaran Yesus selalu membagi orang ke dalam dua kelompok, percaya dan tidak percaya. Lebih-lebih sesudah jelas bahwa cara Yesus menyelamatkan manusia adalah melewati kematian, justru dipandang sebagai kelemahannya sebagai juru selamat manusia. Banyak orang yang menolak bahwa kuasa Allah yang melepaskan manusia dari belenggu dosa terjadi di dalam salib yang lemah dan hina. Maka berbahagialah kita yang telah dimungkinkan Bapa untuk percaya akan kabar baik yang ajaib itu. Hanya saja saudara, yang patut untuk kita renungkan adalah sejauh mana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang Kristen, tentu kita katakan kita mengenal Yesus. Tetapi pengenalan yang seperti apa? Apakah pengenalan kita akan Dia hanyalah pengenalan yang dangkal, seperti orang-orang Yerusalem dalam nas hari ini? Atau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Pengenalan yang sungguh akan Dia tidak bisa diukur dari seberapa banyak kita tahu dan hafal tentang asal-usul silsilah Yesus, tentang kisah hidup dan pelayanan Yesus. Tentu sangat baik untuk mengetahui itu semua, tetapi pengenalan seperti itu tidaklah cukup. Sebab orang-orang yang tidak percaya Yesus pun tahu tentang Yesus. Dan bahkan banyak di antara mereka yang belajar bahkan meneliti tentang sejarah hidup Yesus. Maka seberapa besar pengenalan kita akan Yesus, terutama dilihat dari seberapa besar dan seberapa kokoh iman percaya kita kepadanya. Seberapa besar pengandalan kita akan Dia. Seberapa besar kerinduan kita untuk ingin selalu membangun hubungan yang dekat dengannya dan melakukan kehendaknya. Tentu jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh mengenal setiap kami lebih dari siapapun juga. Namun bisa jadi kami tidak sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk terus memiliki kerinduan, ingin lebih mengenal Engkau dan semakin percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin.